Jadi kalau bukan bapak itu siapa ya? Tapi bener nggak tuh guru, karena saya takutnya dia itu memprovokatori kita guru demi kepribadian dia. Mas Jim, aku bisa menilai loh orang yang berkata jujur dan orang yang berpura-pura. Iya guru ya. Nah ini kan, Makanya aku bilang ayo kita kejar lagi. ya ini kan kita udah nganter Amel ke Padepokan lagi balik. Yaudah ini kita lihat mana, mau kita cari lagi. Iya, Tadi jalannya dari sini soalnya. dia nggak jauh dari sini pun. Terasa kok energinya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luka dalamnya. Yes, agak penting. Apa jenengan arep tarung meneh karo aku? Enggak, aku nyerah. Bukankah jenengan awali nantang aku? Ya terbawa emosi. Ini memang tak akui. Memang aku ikut Raka Birawa, pengikuti. Tapi kenapa kayak mau nggak gelem ngomong, nggak gelem ngaku? Kenapa? Iku pun karena aku terpaksa. Maksudnya? Mau nih mamae. Maksudnya piye? Maksudnya jenengan iki memang ikut Raka Birawa, Iya, tapi terpaksa. terpaksa karena kemauan mamae itu. Maksudnya piye? Aku nggak mudeng iki. Kok iso kemauan mamae jenengan ling ikut kok mamae pula? Yo karena aku sayang mbek mamae iki. Kemauane dene terpaksa aku nurut. Iso diceritake awal kejadiannya, biyen. Yo kejadiannya waktu email isik cilik umur 3 tahun. Heeh. Aku pernah digawa nenek sakti. Heeh. Sakti tenan pun wong memang. Terus Digawa nang Padepokan Raka Birawa itu. terus Tapi tekak kono aku ya wis gak ngerti neh nang kono iku ae sampai kono. jadi Saiki kok iso jenengan melu Padepokan Raka Birawa? Apakah itu dibujuk sama nenek-nenek itu atau paksaan? Ini gimana? ya lembocok mamae, bocok aku kon masuk Raka Birawa itu. Jenengan dibujuk masuk Raka Birawa iku. Iya. Nah terus Ya mau tak mau aku masuk juga. jenengan masuk karena terpaksa ngono. Iya. Tapi kenapa jenengan menculik bojone ndekne karo anake? Ya iku pun kemauane mamae iku. Memang jenengan lagi nyulik apa jenengan gak ngerti sama sekali iki? Iku aku nggak ngerti nak iku. Tapi jenengan paham bahwasannya bojone ambek anak iku disingkirno. Iya, Memang kemauan ndekne. iya. Itu ditumbalke mamae terus. Awal mula jenengan mengenal mama bojone jenengan ku piye ceritanya? Iso dijelaske? Ya aku kenal mbek mamae iku ya email iku sik cilik. Heeh. Terus Ya itulah petuk mamae iku terus kami berhubungan nikah. tapi Iku terus wong anake email iku sakit-sakitan. berarti nikah jenengan iku semenjak isi eneng bojone atau wis bisa ranjang wong iku?
ngomongnya wis bisa. Ngomongnya wis bisa. Iya. Nek omongnya wis bisa. Berarti jenengan rono iku memang bisa diomongke nggak pernah berbicara empat mata karo bojone mbiyen. Nggak pernah. Apakah jenengan yakin memang le ngorbanke ku mamake dhewe? Mama EDW memang. Apa alasannya jenengan yakin? Ya mungkin cara dia seneng mbek aku iku. Karena cinta, Iya, ingin memiliki jenengan akhirnya dan nyingkirke. iya. Mana Mas Rajem? Kira-kira Bapak ini bisa nggak Guru untuk membantu kita untuk mengklirkan masalah ini? Iya. Karena piye pun ceritane kami bisa mengalahkan nenek peot iku dengan cara mencari kelemahan dan mencari titik di mana keberadaannya. Mungkin Bapak bisa ngasih informasi kepada kami gitu, membantu melalui itu. Kalau aku ngasih informasi belum bisa, karena waktu ngantar itu sampai Padepokan Rogobirowo, di situ terus bisa kami. Bisa. Nggak pernah jumpa lagi Sama? nenek-nenek itu. Tapi kok bisa jenengan ikut Rogobirowo ini, yang clearkan jenengan jadi anggota Rogobirowo siapa? Mamanya. Mamanya yang ngasih pakaian gitu. Iya. Aku belum bisa mempercayai jenengan 100% karena mau bagaimanapun saya melihat pengorbanan mamanya itu datang kemari naik kereta sendirian perjalanan 4 jam. Berarti dia menunjukkan rasa sayangnya kepada Amel. Nah, bagaimana saya mengklirkan dan memponis bahwasanya mamanya yang menjadi penyebab? Jangan-jangan ini ulah jenengan aja, manipulasi jenengan aja. Enggak, kalau aku masuk Rogobirowo itu memang enggak ada niat, karena ngikuti mamanya aja ya. Tapi kenapa jenengan punya ilmu Rogobirowo? Berarti jenengan pernah mengamalkan ataupun amalannya pernah diamalkan? Pernah, tapi terpaksa. Siapa yang memberikan? Ya Padepokan itulah yang ngasih. Itu kan karena mamanya yang nyuruh, suruh ngikuti. Gitu ya. Jenengan bisa memastikan bahwasanya mamanya itu memanglah pengikut Rogobirowo? Bisa. Apa yang harus kita tunjukkan bukti untuk mamanya itu terpojok dan tidak bisa mengelak lagi? Kain yang di rumah itu dia yang bawa. Itu nggak pernah aku pakai karena nggak mau makainya. Nah, tapi kalau nggak pernah dipakai tapi kok bisa ada di jemuran, berarti pasti sebelum itu dipakai. Mungkin lama di rumah, sekalipun nggak pernah aku pakai itu. Kalau mamanya nyuruh pakai, nanti gitu aja. Tapi tujuan mamanya apa ya Guru ya? Apakah karena faktor cinta aja? Kalau faktor cinta, kenapa suami pertamanya itu bisa hilang? Kalau emang faktor cinta, Karena kayak manapun suaminya yang awal itu kan kaya, hilangnya punya karena padepokan. susah. Hah? Tapi hilangnya tak waktu udah susah. Nah, kan? Iya. Waktu hilang itu udah susah loh. Ya itulah, karena susah itu dia jadi suka sama aku.
Dulu bapak ketemu ibunya itu dulu, bapak orang berada atau tidak? Ya nggak berada kali ya, lumayan lah gitu, cukup lah kalau untuk ngurus keluarga gitu. Gitu. Bagaimana aku harus percaya dengan omongan bapak ini? Aku tidak bisa percaya gitu aja omongan bapak. Ya itulah terserah bapak lah. Aku ngomong sejujurnya aja, itu yang ada. Gimana Mas Redim? Kok dia sayang kali? Kalau dia itu, ibunya itu menumbalkan suami dan anaknya yang pertama, kenapa Amel nggak ikut ditumbalkan juga pada saat itu? Karena Amelnya itu di bawah nenek-nenek itu waktu itu. Iyalah, Waktu sakit-sakitan masih kecil. iya maksudnya kenapa nggak ditumbalkan juga? Kenapa nggak ditumbalkan juga? Kalau memang dia itu nggak suka. Kalau itu kurang tahu aku. Karena aku taunya cuma ngantar sampai Padepokan itu, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Atau jangan-jangan Amel ini ahli waris, Guru? Ahli waris. Pak. Karena semalam kita tahu bahwasanya dia masih punya sawit ya. Ya Pak, itu di rumah pernah lihat dokumen nggak Pak? Dokumen-dokumen peninggalan dari mendiang suaminya Pak? Nggak pernah saya. Nggak pernah. Tapi ada nggak kayak semacam laci atau apa yang belum pernah bawa buka sama sekali? Ada. Dan satu lagi saya mau tanya, apakah sawit yang sekarang dikelola, kebun sawit itu milik bapak atau milik mamanya? Kalau sawit yang sekarang itu milik saya itu. Milik dia. Milik bapak. Itu sekarang sawit milik bapak itu atas nama siapa tanahnya Pak? Awalnya. Awalnya atas nama bapak. Atas nama saya itu. Sekarang pun masih atas nama saya kalau sawit itu. apakah ada harta gono geni lain yang milik bapak yang udah beralih jadi nama ibunya? Kalau dari harta saya nggak ada. Pantas hidup. Tapi kalau dari suaminya yang dulu itu nggak tahu aku. Entah kalau di dalam laci. Ada yang dijuali nggak tanahnya? Itu pun nggak tahu saya. Oh, masuk nih Guru, saya tahu nih Guru. Ini bapak ini sengaja dibiarkan hidup Guru, karena belum ahli hartanya itu belum ahli ke atas nama ibu itu. Nah, makanya bapak ini dibiarkan hidup dan dimasukkan ke dalam Padepokan Rangga Birowo itu hanya untuk alibi aja, supaya seakan-akan bapak ini yang salah. Mungkin abang sama bapaknya itu ditumbalkan, kenapa Amel enggak? Mungkin harta warisan dari suami sebelumnya itu ada tercantum namanya Amel Guru. Itu kalau kita cerita tentang harta. Iya. Bagaimana kalau kita menceritakan tentang perasaan? Bisa jadi Amel ini adalah orang yang disayangi. Dan dulunya Amel waktu usia 3 tahun, tentunya dia nggak berpikir bahwasanya akan menjadi penghalang kepuasan nafsu duniawinya. Gimana? Itu kalau kita cerita perasaan, mana yang betul, perasaan atau harta? Gini aja Pak, kita nggak mau menjadi beban dan kita tidak mau memvonis seseorang yang belum pasti bersalah. Sementara di sini tugas saya adalah membantu Mbak Amel untuk menyelamatkan orang tua dan abangnya. Lalu pertanyaan saya,
bantu deh guru. Mati lampu. Iya, saya kasih bantu. Lalu pertanyaan saya, kalau memang Bapak memanglah adalah orang yang terpaksa melakukan hal itu, bisa nggak nanti Bapak membantu kami untuk menyelesaikan misi ini? Mudah-mudahan bisa, kan saya usahakan itu. Dan bagaimana kita menemukan orang tua dan abangnya Amel? Nanti biar kuselidiki mamanya. Baik. Kalau begitu, karena di sini saya hanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan dan mengembalikan orang tua dan abangnya. Hanya saja di sini saya tidak bisa memvonis mamanya sebagai mak comblang ataupun sebagai tersangka utama. Karena apa yang jenengan jelaskan ini belum valid, tanpa ada bukti, tanpa ada apapun yang saya ketahui. Hanya dari penjelasan jenengan. Apakah jenengan dengan penjelasan ini berani bersumpah karena lillahi ta'ala? Berani, saya berani bersumpah. Berani sumpah pocong? Berani. Mas Adin. Ya guru. Harus itu kita lakukan guru. Sepertinya alangkah lebih baik kita kembali aja dulu. Karena orang tua Mbak Amel sangat pandai memanipulasi. Tapi nggak mungkin. Apakah ada pihak lain yang mempengaruhi ataupun yang bekerja di balik ini semua? Mungkin bapaknya tahu guru. Setahu jenengan ada nggak lagi teman dekatnya daripada bojo jenengan? Saya kurang tahu juga itu. Tapi dia sekali emang ada cerita sama kawan-kawannya dia ngobrol. Tapi ya saya nggak perhatikan kali. Gimana Mas Regen? Guru. Hmm? Mana ya? Kalau mereka ini kita sumpah pocong, dua-dua gimana guru? Boleh, bukan nggak boleh kita lakukan itu sumpah pocong. Cuman permasalahannya, kalau dia tetap tidak mengakui, karena orang yang sudah sesat, dia tidak akan mau mengakui, bahkan dia mau menutupi. Karena dari awal pertama saya datang juga saya merasakan kecurigaan yang full loh di rumah itu. Kalau kita geledah rumah itu bakal besar curiga nanti guru, dan itu nggak mungkin kita lakukan sebetulnya. Oke, kalau begitu terima kasih jenengan sudah mau memberikan informasi ini. Silakan jenengan pulang saja, insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya akan datang ke sana. Ya. Silakan jenengan santai-santai aja dulu, anggap permasalahan ini tidak terjadi dan tidak ada masalah sama sekali. Kita akan coba untuk memojokkan dan membuat tersangka berterus terang ya. Bagaimana caranya kita pun nggak tahu, tanpa bantuan jenengan ini mungkin nggak bisa. Tapi yang jelas saya ingin melakukan sumpah pocong untuk jenengan agar jenengan bisa memastikan bahwasanya apa yang jenengan katakan ini benar adanya. Siap? Siap. Baik. Mas Rim? Siap guru. Ya. Jenengan kemarin naik apa? Kereta. Kalau begitu hati-hati di jalan, dan nanti saya akan datang ke rumah jenengan. Nah, Mas Rudin, kita cabut.
rasanya mustahil dan rasanya nggak masuk akal. Mas Arjim, Kita sulit untuk membedakan apakah itu problemnya karena cinta atau karena harta. Seperti yang gue bilang tadi. apa karena perasaan apa karena harta? Kalau karena perasaan nggak bisa dipastikan. Kalau karena harta kemungkinan juga. Tapi kalau karena harta sementara dia tidak ada memiliki apa-apa lagi. Siapa guru? Ya ibunya. Udahlah kalau gitu kita break aja dulu. Sabar dulu guru. Pening soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumet dah sih. Ya.